Halo semua, nama saya Salma Nabila Asminda dengan NIM 191910501032 dari kelas B PWK Universitas Jember. Dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai GIS beserta penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dan saya juga akan memberikan tutorial mengenai pembuatan layout pada ArcGIS. Jadi simak terus ya videonya. Jadi sebelum masuk ke pembahasan GIS, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu daerah di mana saya tinggal. Jadi saya tinggal di kota Semarang, lebih tepatnya di Kecamatan Banyumanik. Nah, Kecamatan Banyumanik ini terdiri dari 11 kelurahan. Salah satu dari ke-11 kelurahan itu yaitu Kelurahan Pudak Payung. Nah, kelurahan ini yaitu kelurahan di mana saya tinggal. Nah, Kelurahan Pudak Payung ini terdiri dari 141 RT dan 16 RW. Nah, kita bisa tahu di mana letak RT 1 di mana, letak RT 2 di mana, atau letak RW 1 di mana, RW 2 di mana, ini dengan melihat yang namanya peta. Nah, peta ini merupakan salah satu implementasi dari aplikasi GIS. Jadi GIS ini apa sih? Jadi GIS ini merupakan gabungan dari 3 komponen. Yang pertama ada sistem informasi, kemudian ada geografis. Nah, GIS sendiri menurut Esri memiliki pengertian sebagai kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang didesain untuk memperoleh, menyimpan, memperbaiki, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang referensi geografi. Atau GIS ini lebih singkatnya itu merupakan sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial. Nah, GIS ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini memiliki banyak manfaat. Misalnya, kita bisa mengetahui persebaran fasilitas umum yang berada di sekitar kita, atau kita bisa mengetahui mengenai persebaran fasilitas umum di suatu wilayah. Kemudian kita juga bisa mengetahui seperti persebaran fasilitas kesehatan atau pendidikan dan yang lainnya. Nah, manfaat selanjutnya dari GIS yaitu misalnya apabila kita ingin pergi ke fasilitas kesehatan. Nah, kemudian kita ingin tahu fasilitas kesehatan terdekat mana sih dari posisi kita saat itu. Nah, kemudian salah satu implementasi dari GIS ini dia bisa menampilkan informasi berupa fasilitas kesehatan tersebut yang berada di dekat wilayah kita atau berada di wilayah tertentu. Nah, kemudian manfaat lain dari GIS ini contohnya dalam bidang transportasi. Misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat dengan menggunakan busway atau transportasi umum lainnya. Nah, GIS ini salah satu implementasinya nanti dia itu bisa memberikan kita informasi mengenai rute-rute mana sih yang harus kita ambil untuk sampai ke tujuan kita. Jadi kita tidak akan tersesat dan kita akan jadi lebih mengerti mengenai rute mana yang harus kita ambil, seperti itu. Kemudian manfaat lain dari GIS ini yaitu misalnya kita juga bisa mengetahui persebaran suatu penyakit. Misalnya seperti sekarang ini, seperti yang kita tahu, kita sedang dalam masa di mana pandemi masih berlanjut. Nah, kita bisa mengetahui daerah mana saja dengan penderita penyakit ini beserta jumlahnya. Jadi misalkan implementasi dari GIS ini dia bisa menampilkan peta wilayah di mana wilayah tersebut akan menampilkan informasi mengenai jumlah penderita suatu penyakit itu, dan dia itu juga akan menunjukkan wilayahnya itu ada di mana gitu. Jadi kita bisa mengetahui wilayah mana yang dengan
wilayah mana dengan penderita penyakit ini yang paling banyak atau paling sedikit, atau kita juga bisa melihat persebaran penyakit ini di suatu wilayah itu bagaimana dengan melihat informasi yang ditampilkan dari GIS ini, seperti itu. Kemudian dalam bidang perencanaan, terutama perencanaan wilayah, GIS ini sangat penting, misalnya apabila kita ingin merencanakan pengadaan suatu fasilitas di suatu wilayah. Nah, berdasarkan standar SN yang berlaku, itu kan sudah ada aturannya sendiri-sendiri. Setiap suatu fasilitas itu dia bisa mencakup itu, cakupannya itu seberapa banyak atau seberapa luas cakupannya. Misalnya saja fasilitas pendidikan seperti TK. Dalam SNI, satu TK itu dia maksimal itu menampung 1000 penduduk. Nah, kita dengan adanya GIS ini kita bisa mengetahui satu TK di suatu wilayah ini dia itu cakupannya itu wilayahnya itu bisa seberapa luas, dan dalam luasan wilayahnya itu dia mencakup berapa banyak penduduk. Apabila tidak sesuai dengan SNI, misalnya cakupan penduduknya lebih banyak, nah dengan adanya GIS ini kita bisa merencanakan untuk membangun adanya pembangunan TK tersebut lagi oleh instansi yang terkait. Jadi selain kita bisa mengetahui persebaran suatu fasilitas dengan adanya GIS, kita juga bisa mengetahui mengenai cakupan dari fasilitas-fasilitas tersebut, seperti itu. Kemudian GIS ini itu ada banyak aplikasi pengelolanya. Nah, salah satunya itu adalah ArcGIS. Nah, dalam ArcGIS ini banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satunya yaitu dengan membuat peta. Nah, salah satu tahapan awal untuk membuat peta yaitu kita siapkan terlebih dahulu layout petanya. Nah, kemudian setelah ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat layout peta di ArcGIS. Jadi simak terus videonya. Jadi kali ini kita akan membuat layout peta. Nah, pertama kita buat lembar baru terlebih dahulu. Nah, lalu jika sudah terbuka, kita klik file, kemudian kita klik page and print setup. Nah, di sini kita atur ukuran kertasnya sesuai yang kita butuhkan. Ini kita ganti ke Microsoft Print PDF. Kemudian ini size-nya terserah kita butuhnya yang mana. Kemudian ini orientasinya juga mau portrait atau landscape itu sesuai kebutuhan. Oke, sudah, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini ukuran layernya ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ini misalnya saya pakai ukuran segini. Kemudian saya mau membuat ini rectangle untuk belakangnya. Ini kita klik kanan, kemudian properties, ini fill colornya kita buat putih, outline-nya misalkan hitam, kemudian kita klik OK. Nah, dia sudah muncul. Nah, ini yang lembar layernya. Nah, ini kita sesuaikan lagi, kita atur ukurannya. Misalkan ini yang tadi background untuk resminya, misal ukurannya segini. Jadi ini garis bantu. Ini fungsinya tuh supaya memudahkan kita. Jadi misal kita mau membuat kotaknya segaris yang ini, udah kita atur garisnya di sini, terus kita tarik ini ke arah sini, nah dia langsung nempel. Jadi dia memudahkan gitu. Nah, ini begini. Lalu untuk ininya kita sesuaikan lagi, misal seperti ini.
pokoknya diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bisa segini. Dan kita kecilkan dikit. Nah ini jadi ini adalah layarnya sudah segini. Lalu selanjutnya ini bisa kita masukkan citranya. Nah ini karena saya mau pakai yang dari Basemap, ini kita pakai yang dari Basemap saja. Kita klik add data, kemudian add Basemap. Nah ini kita pilih yang imagery. Nah ini sudah keluar citranya. Ini kita ini aja di zoom. Kemudian ini kan saya sudah siapkan data SHP-nya, jadi tinggal masukkan saja. Ini misalkan ini delineasinya, tinggal ditarik, kemudian diklik kanan, kemudian zoom to layer. Nah ini delineasi saya. Lalu kemudian kita masukkan file SHP yang lain, misalnya ini saya ada batas RT, lalu ada jalan, dan ada lahan terbangun. Nah seperti ini. Ini untuk mengaturnya bisa kita atur di sini. Misalkan jalan kita kasih warna hitam, colornya hitam, ini ketebalan garisnya 1,5. Kemudian seperti ini ada batas RT juga yang bisa kita atur sendiri. Kuning, atau dikasih warna ya sesuai yang kita mau deh apa. Ini kasih warna merah. Ya, setelah kita masukkan semua data-data SHP yang diperlukan, kemudian kita buat ini tabel buat legendanya. Ini sama caranya kayak yang tadi di awal. Kita atur terlebih dahulu ukurannya. Nah lalu kita bikin rectangle. Nah, dia akan langsung menyesuaikan. Ini kita ubah warnanya menjadi no color atau putih. Oke. Nah ini lalu ini bisa kita buat untuk tabel-tabelnya. Nih misalkan di atas sini kita beri nama instansinya.
klik line, kemudian ini kita beri garis bantunya, misalkan segini. Lalu ini misal kita masukkan instansi yang terkait Spring. Nah, ini kemudian lalu kita tulis sesuai kebutuhan. Misalkan sini saya menulis jurusan kuliah saya. Nah, ini disesuaikan saja ukurannya atau jenis fontnya sesuai dengan kebutuhan. Misal kita beri garis bantu, kemudian kita beri lagi ke kolom, misalkan ini untuk kolom nama petanya.
kemudian kita beri garis lagi. Misal saya bikin petala yang terbangun, ini untuk mengatur ini rata, tulisannya rata kanan atau rata tengah begitu, kemudian kita klik OK. Nah ini kita sesuaikan. Ukurannya pokoknya kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah ini kemudian kita bikin kolom lagi, misalkan sini buat legenda. Untuk membuat legenda ini kita bisa ini ya, klik insert, kemudian kita pilih legend. Nah ini apa aja yang mau kita masukkan, misalkan ini jalan, ini batas RT, lahan terbangun, dan delineasi, dan kita klik next. Oke. Nah, dia akan muncul secara otomatis legendanya. Ini nanti bisa kita atur-atur sendiri lagi. Akan kita sesuaikan seperti ini. Lalu kita beri kolom lagi, misalnya untuk tempat skala
Gini, misalkan kita masukkan terlebih dahulu ini ya, apa namanya, arah mata angin. Misalkan ini ada macam-macam, kita terserah mau pilih yang mana. Ini kita klik OK, kita masukkan, terus kita masukkan skalanya. Ini ada yang ini scale text. Nah, ini kita bisa pilih mau yang mana, misal yang ini atau yang ini. Nah, ini formatnya juga bisa diganti. Ini terserah sesuai dengan kebutuhan kita aja, butuhnya yang mana. Lalu kita klik OK. Nah, dia skalanya udah otomatis menyesuaikan. Lalu kita beri skala batang, scale bar ini juga macam-macam. Nah, ini kita terserah mau pilih yang mana. Misalkan pilih yang ini, berarti tinggal klik ini OK. Dia juga udah menyesuaikan. Ini size-nya misal 8. Nah, ini misalnya kita tulis tulisan skalanya dulu. Pokoknya kita sesuaikan aja butuhnya ukurannya seberapa, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita beri garis dulu. Lalu kita beri kolom lagi buat inset petanya. Misalnya segini. Lalu kita masukkan rectangle. Misal seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya. Nah, ini lalu kita masukkan insert, kemudian data frame. Gini, ini kita sesuaikan juga ukurannya. Misalkan yang tadi saya panjangkan. Ya, ini tinggal disesuaikan aja ukurannya.
kemudian ini kita masukkan insert datanya, misalkan ini saya pakai administrasi RW. Nah, kemudian saya masukkan lagi misalnya delegasi saya. Nah, kemudian ini akan saya zoom to layar. Begini. Nah, ini bisa di zoom out juga. Nah, ini jadi terserah kita mau seberapa. Nih, kita atur sendiri aja pokoknya sesuai kebutuhan. Nah, setelah itu ini kita masukkan satu kolom lagi. Ini buat sumber petanya. Ups, kurang panjang. Nah, udah, ini nanti kita tinggal tulis aja sumber petanya. So, misalnya basement atau RBI. Pokoknya ini disesuaikan aja sama kebutuhan kita. Nah, terus ini kita kurang kasih gridnya. Ini berarti kita klik di layarnya. Kita klik kanan, kemudian properties, kemudian grid. Nah, ini grid, dan klik next. Nah, ini misalkan kita bikin 5 karena kita cakupannya cuma 1 RW aja, jadi dia kecil. Ini finish. Nah, misalkan saya kasih ini jadi nggak pakai garis-garisnya. Nah, dia udah muncul, tapi ini biar sesuai, ini caranya kita atur lagi tadi. Nah, ini left sama right. Nah, dia udah menyesuaikan langsung seperti itu. Nah, ini ukurannya ntar bisa disesuaikan sendiri dengan kebutuhan. Jadi sekian tutorial membuat layout yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga video tutorial ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Jadi seperti yang kita tahu bahwa GIS ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari kita, maka ada baiknya untuk kita dapat mempelajari GIS atau aplikasi pengelola GIS ini. Karena dengan dapat mempelajari itu, kita juga bisa berkontribusi kepada
kepada lingkungan kita untuk membuat suatu produk implementasi dari GIS ini dengan menyesuaikan urgensi yang sedang terjadi. Jadi seperti itu video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih. Sampai jumpa.